Oke guys, jadi di video kali ini gue mau membahas satu hal yang menurut gue kalau teman-teman cuma baca dari judulnya aja ini teman-teman akan ke-trigger gitu ya. Nah, disclaimer dulu, ini sepenuhnya menurut pendapat gue dan sebisa mungkin nonton itu dengan open minded lah. Jadi jangan hanya melihat dari satu sudut pandang. Oke? Nah, jadi sambil kita ngobrol ya, gue mau nyeduh kopi. Nah, ini kopinya masih dari Kopi Bolu. Kemarin tuh gue dikirimin 2. Ya, yang kemarin udah gue bikin itu yang natural, dan satu lagi ini yang full wash ya. Untuk daerahnya sama, originnya sama, dia hanya berbeda proses pasca panennya aja ya. Kalau yang ini full wash, terus varietasnya pun sama. Nah, tapi di sini yang beda itu adalah tasting notes. Ya, di sini ada floral, Granny Smith, sama spices ya. Nah, hari ini gue nyeduhnya pakai immersion dripper aja yang paling standar. Gilingnya pakai Timor Chestnut X Lite. Kalau belum nonton video reviewnya, nonton di sebelah sini. Gue pakai nomor 11 sebanyak 15 gram. Nanti pakai perbandingannya 1:15 ya. Jadi air yang dituang 225. Airnya di sini gue pakai Cleo. Terus suhunya ini gue bikin agak tinggi, sekitar 96 atau 97 ya. Nah, di sini gue hanya bagi kedua kali penuangan. Oke. Blooming pertama di sini gue sebanyak 50 gram ya. Oke, nah ini gue diamin selama 40 detik. Oke, setelah 40 detik dibuka. Oke, habis itu tutup. Nah, di menit ke-1 tuang sampai 225. Nah, ini teman-teman kalau pakai immersion dripper ini mau langsung dituang di satu titik, mau tuangnya pelan, mau tuangnya kencang, terserah ya. Tapi di sini gue yang pasti tidak menambahkan adukan atau gue nggak tambahin agitasi. Nah, ini gue diamin sampai 3,5 menit. Oke, setelah 3,5 menit kita buka tutupnya. Nah, dari kemarin itu gue sudah coba brewing time-nya dengan metode yang sama, itu kurang lebih dari 4 menit sampai 4,5 menit lah kurang lebih. Oke, bagian atas sudah habis, kita tutup, kita stop. Oke, gue di sini dapat brewing time-nya 4 menit 38 detik. Oke, ya 438. Ya, sekarang kita hirup dulu aromanya seperti apa ya. Oke, aromanya di sini pertama yang gue cium ini kayak ada wangi-wangi cengkeh gitu ya, wangi clove gitu, aromatik. Terus di sini kayak ada wangi serehnya juga. Sama karakternya ini kayak ada wangi-wangi teh gitu, tapi gue belum bisa dapet tehnya apa ya. Oke, sama satu kayak ada wangi jeruk. Jeruk atau kulit jeruk lah ya. Kita cobain dulu. Pertama masuk mulut ini ternyata yang kerasa itu malah jasmine. Jasmine ini benar-benar tegas banget di depan. Terus asamnya ini memang kayak apel, tapi gue ngerasa lebih ke arah apel hijau. Nah, di belakang ini aftertaste-nya ternyata kayak cengkeh dan cinnamon. Jadi satu lah. Jadi wanginya tuh kayak cengkeh sama cinnamon yang benar-benar manis banget. Sama di belakang kayak berasa ada orange peel. Ketika masih panas seperti ini ya. Nah, ini dari kemarin sudah gue cobain. Dia rasanya itu lebih keluar, lebih kompleks ketika dia suhunya sudah agak turun. Nah, ini kita tunggu dulu sambil gue mau ngobrol ke materi yang gue bahas. Nah, kalau teman-teman baca judulnya itu sangat clickbait ya. Jadi di sini teman-teman jangan sumbu pendek. Oke, di sini gue hanya mau menjelaskan menurut sudut pandang gue ya. Nah, karena gue kemarin tuh sempat sharing sama seorang teman yang dia mau buka coffee shop ya, dan dia itu belum terlalu paham industri kopinya itu seperti apa sebenarnya gitu ya. Nah, di sini gue tidak mengatakan kalau gue sudah paham, enggak juga, gue pun masih dalam tahap belajar gitu ya. Nah, jadi dia mau buka coffee shop, terus dia itu ngumpulin beberapa roastery ya. Terus akhirnya dicoba kontak gitu ya. Nah, ada salah satu roastery yang menyarankan dia itu untuk pakai kopinya dark roast saja. Sedangkan roastery lain menyarankan paling kalau mau pakainya yang medium aja. Ya, atau ini kita bilang untuk espresso base ya. Medium lah tapi di blend supaya dapat bodinya, dapat karakternya gitu ya. Nah, terus dari situ dia tanya ke gue, loh kenapa kok bisa ada 2 roastery ini padahal di industri kopi gitu ya menyarankan 2 hal yang berbeda. Nah, terus dia dijelaskan sama roastery yang menyarankan dia pakai dark roast itu, katanya jangan pakai yang medium roast atau yang light roast karena nanti dagangannya pasti nggak laku gitu. Udah pakai dark roast aja, sudah pasti aman gitu ya. Nah, di sini gue tidak mau membahas kenapa roastery tersebut yang menyarankan dark roast itu malah ngomong seperti itu. Gue tidak mau bahas karena itu pasti akan banyak pertimbangan dan itu dari sudut pandang setiap orang akan berbeda-beda gitu ya.
Nah, tapi yang di sini gue mau bahas itu adalah mengenai fokusnya ke arah kenapa roastery ada yang fokus ke dark roast, kenapa ada yang bisa dikatakan ke specialty lah ya. Specialty atau yang roastingnya light roast, light to medium, atau maksimalnya ada di medium roast gitu ya. Jadi gue jelaskannya ini adalah light roast itu sebenarnya ngerostingnya seperti apa, medium roast, dark roast itu seperti apa gitu ya. Nah, sekarang kita bahas dari perspektif gue ya. Kenapa? Karena setelah gue jelaskan ke temen gue itu, oh kalau light roast roastingnya gini, dark roast gini, bla bla macam-macam, dia langsung ngomong, oh berarti orang yang menyarankan gue dark roast itu dia nggak punya skill dong. Nah, ini pasti kemungkinan besar akan pemikiran yang timbul seperti ini untuk beberapa teman-teman yang baru nyemplung di industri kopinya nih, atau baru mulai paham ngerosting seperti apa gitu ya. Dan satu lagi prinsip yang gue percaya itu adalah setiap hal itu punya kesulitan masing-masing. Jadi kita nggak bisa bilang, oh yang fokus ke dark roast ini dia nggak punya skill. Kita nggak bisa bilang seperti itu, gitu ya. Karena balik lagi, bisa jadi ya orang yang memang jual dark roast itu dia sudah dapat marketnya yang paling besar di sana, ya salah atau enggak gitu. Karena balik lagi yang namanya orang bisnis itu untuk nyari keuntungan, untuk nyari cuan, biar dapurnya ngebul. Jadi gue bilang tidak ada yang salah. Sebenarnya tinggal kita sebagai customer itu yang memilih aja nih. Jangan nyinyir gitu. Kita milih aja. Oh kalau memang konsep coffee shop kita maunya lebih ke arah ke specialty, ya monggo gitu. Silahkan pilih yang light roast atau light to medium roast aja. Sedangkan kalau memang marketnya itu sudah dapat untuk di kopi-kopi susuan, ya silahkan jual aja, nggak masalah gitu loh. Jangan nyinyir maksud gue. Ya, karena ini juga dulu ya pikiran seperti ini tuh memang sempat terlintas juga di pikiran gua. Kenapa? Karena ketika gua ngerosting dark roast gitu ya, terus gua profilingnya itu ada sedikit meleset ya, katakanlah ROR-nya itu beda nih ya dengan batch yang sebelum-sebelumnya. Jadi efeknya nanti ke develop time-nya itu sudah terlalu panjang, suhunya terlalu tinggi. Ketika tetap gue jual ke customer itu nggak notice. Sekalipun notice ketika dia sudah dicampur susu sama gula, fine, semuanya sama aja. Nah, berbeda dengan yang light roast dan medium roast, gitu ya. Light roast dan medium roast itu ketika kita profilingnya sedikit berbeda, itu sudah pasti perbedaan rasanya tuh ada, kerasa banget. Gitu. Nah, ini memang kerasanya itu dalam arti adalah buat teman-teman yang memang lidahnya sudah sensitif atau sudah sering minum kopi itu terus. Nah, jadi dari pandangan gua kesulitannya adalah ketika kita mau jual, apalagi roastery baru yang mau jual light roast atau light to medium roast, tantangannya itu adalah sudah banyak banget roastery yang memang punya track record yang sangat baik. Track record di sini gua nggak menyebut sudah berapa lama roastery itu berdiri atau roasternya sudah ngerosting kopi, enggak. Tapi lebih ke arah, oh roaster A ini dia sudah pernah ngerostingin kopi buat barista atau brewer yang ikut kejuaraan nasional yang sampai tembus ke world. Otomatis mereka sudah pasti punya nama gitu, yang mana sudah pasti orang itu ya roaster itu udah bisa tahu oh karakteristik kopi ini seperti apa. Jadi dia ngerosting bisa diprofiling untuk mengeluarkan potensi maksimal. Gitu. Jadi lebih sulit ke arah profiling dan jualannya pun susah. Gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang buat dark roast ini tuh pertanyaannya adalah sudah pasti ketika kita jual memang benar-benar biji kopi bener ya, kualitasnya itu bukan yang asalan, bukan yang defect, itu sudah pasti harganya cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan kopi-kopi hitam atau kopi saset yang beredar. Nah, pertanyaannya gimana lu ngeyakinin market, dapetin market untuk pakai kopi lu nih. Gitu. Maka dari itu kenapa gue bilang masing-masing itu sudah memiliki kesulitan masing-masing gitu. Jadi kita nggak bisa langsung ngecap, ngejudge, wah si ini jualannya pasti mengandelin dark roast, tidak punya skill, nggak bisa ngomong seperti itu juga gitu. Ya. Jadi maksud gue lebih kita sebagai customer cari aja mana barang yang cocok buat kita.
Kalau memang cocok kita pakai. Kalau ada roastery lain atau biji kopi lain yang tidak sesuai sama selera kita, yang nggak usah dinyinyirin, tinggalin aja. Gitu, sesimpel itu gitu. Jangan dibiasain. Gitu. Jadi ibaratnya masing-masing sudah ada relnya, jangan saling senggol. Gitu ya. Jadi nanti kalau ribut-ribut malah nggak seru gitu ya. Jangan baper-baper lah. Ya. Oke, sekarang ini kopinya suhunya sudah agak turun, kita cobain lagi ya. Oke, ketika suhunya ini hangat ya, dia yang dominan di depan itu justru apelnya, green apple. Ini lebih kerasanya pertama kali justru dominannya itu manisnya. Asamnya ini memang intensitasnya masih di bawah manis lah, tapi memang tidak terlalu jauh. Oke, terus aromatiknya juga ada, kayak green apple, tipis-tipis gitu. Terus berikutnya ini yang benar-benar jelas itu adalah justru si jasmine-nya. Jasmine itu barang apel di rongga mulut itu benar-benar penuh banget. Ketika udah ditelan, buang nafas dari hidung, itu malah si sereh sama cinnamon. Sereh sama cinnamon itu ada di rongga hidung tuh benar-benar kerasa banget. Aromatik manis. Orange peel-nya hilang, cengkehnya hilang. Terus ini bodinya menurut gue medium to low. Aftertaste-nya ini medium. Dibilang panjang enggak, dibilang pendek enggak. Yang nyisa di belakang justru aftertaste yang panjang itu berasa di rongga mulut, yaitu jasmine-nya. Jasmine-nya nyisa banget di mulut ya. Menarik lah. Ya, jadi nanti kalau teman-teman mau cobain, teman-teman langsung cek aja, gue akan cantumkan di deskripsi link pembeliannya, Tokopedia dari Kopi Bolu, atau teman-teman kalau mau langsung tanya-tanya via Instagram, cek Instagramnya Kopi Bolu ada di sebelah sini, di follow dulu aja. Nah, kalau teman-teman punya pendapat mengenai pembahasan yang gue bahas hari ini, silahkan tulis di kolom komentar aja. Atau kalau teman-teman pengen tanya alat seduh rekomendasi dari gue, teman-teman follow Instagram gue dulu aja di sebelah sini, terus DM aja. Secepat mungkin akan gue balas. Karena di Instagram gue itu di bio-nya juga sudah gue cantumkan link. Teman-teman tinggal klik aja, teman-teman nanti tinggal lihat paket-paket yang gue sarankan apa aja. Ya, oke teman-teman, kalau misalnya video gue ini berguna, silahkan teman-teman klik tombol like dulu, terus jangan lupa untuk subscribe ke YouTube channel gue. Ya, setelah itu teman-teman nyalakan tombol lonceng supaya setiap gua upload video baru teman-teman akan dapat pemberitahuan. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.